Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, perkenalkan, barangkali ada yang masih belum kenal, nama saya Junaidi Abdillah. Barangkali semuanya bisa panggil saya dengan sebutan boleh Pak Juna, boleh Pak Jun, asalkan jangan dipanggil Pak Jin ya, karena itu menakutkan bagi saya. Baik, sesuai dengan agenda kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang latihan dasar kepemimpinan, yang mana saya diminta oleh pembina OSIS, dalam hal ini adalah Bu Ella, untuk mengisi materi tentang kepemimpinan. Nah, untuk materi kepemimpinan ini, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh calon ya, atau seluruh anggota OSIS ya, baik itu ketua maupun wakil dan jajarannya. Kenapa? Karena Pak Juna masih belum bisa berada di tengah-tengah kalian, karena saat ini Pak Juna sedang berada di Banyuwangi ya, sedang ada acara yang tidak bisa saya tinggal, hingga saya di sini membuat video dalam kondisi saya berada di dalam mobil ya. Kemudian ini saya ambil posisinya jam 5 sore ya, karena kalau malam saya khawatir tidak bisa terlihat, dan kemungkinan insya Allah nanti saya malam juga akan berada di tengah-tengah kalian ya, ada di SMP Amanatullah. Selepas dari Banyuwangi saya pulang ke rumah, kemudian langsung menuju ke Amanatullah. Baik, kita kembali lagi ke topik kita pada kesempatan kali ini. Meskipun saya berada di jauh, tetapi saya bisa masih memberikan materi tentang kepemimpinan. Tema pada malam hari ini yang saya ambil adalah membangun jiwa kepemimpinan yang berkarakter. Yang mana sebelum saya masuk ke materi kita, saya ingin terlebih dahulu menampilkan Yayasan Mahat Amanatullah ini kebetulan diambil dalam posisi yang pas, cuacanya mendukung sehingga sangat indah ya, di tampilan ini sangat indah sekali. Ini adalah Yayasan Mahat Amanatullah yang di dalamnya ada SMP maupun MA Amanatullah. Baik, sebelum saya mengisi materi tentang kepemimpinan, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua, bagaimana suasana hati kalian semua pada malam hari ini? Yuk, silahkan disiapkan catatannya, barangkali bukunya, dan boleh dituliskan atau boleh di tema kepemimpinan yang Pak Juna berikan pada malam hari ini. Silahkan bisa kalian pilih gambar, 3 gambar yang ada di sini. Pilih salah satu ya. Jadi suasana kalian itu dalam suasana seperti apa ya. Nah, silahkan bisa dipilih. Sebentar ya. Bentar. Agak sedikit trouble ini rupanya. Nah, ini ya. Jadi silakan bisa dipilih antara A, B, C ya. Jadi kalau yang A itu berarti perasaannya sedang senang atau gembira, sehingga kalian merasa bahagia dan senang mengikuti latihan dasar kepemimpinan pada kali ini ya. Yang B itu lagi galau ya, tidak tahu mikirkan apa ya. Kemudian yang C itu sedang bersedih, jadi ikut LDK malah bersedih hati. Silakan bisa dituliskan menggunakan huruf besar di bagian atas di buku catatan yang mungkin kalian punya masing-masing. Baik, langsung saja. Di sini saya harapkan semuanya, meskipun ada yang mungkin yang B atau sedang galau, atau yang bahkan ada yang C sedang cemberut atau sedang sedih, saya harapkan semuanya untuk tetap semangat mengikuti serangkaian proses latihan dasar kepemimpinan ini dengan baik ya. Baik, kita masuk ke, nah karena yang terpilih adalah ini ya, paslon nomor 2, yaitu Nabil Aman ya, beserta Cynthia Cahyani. Maka sebelum saya memulai materi yang ingin saya sampaikan, terlebih dahulu saya ingin melihat dulu sih seperti apa visi misi dari ketua OSIS dan wakilnya yang terpilih pada masa bakti 2024-2025.
Nah, di sini visinya saya baca nggih, dan semuanya bisa ikut membaca. Visi dari paslon nomor 2 ini, yang pertama adalah menjadikan OSIS SMP Amanatuwa sebagai organisasi yang bertanggung jawab dan peduli sesama. Nah, itu visinya ya. Bagus sekali ya visinya ya. Coba kita lihat mungkin pada bagian misi ya. Ada 3 di sini, membuat karakter 5K, yang mana 5K itu adalah singkatan. Yang pertama adalah kekeluargaan, kemudian ketertiban, kejujuran, kemudian ada kedisiplinan, dan yang terakhir adalah kebersihan. Wah, ini bagus sekali nih ya, visi misinya dari paslon 2 yang terpilih ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengembangkan potensi siswa dalam kesadaran pencemaran lingkungan. Wah, ini isu yang diangkat adalah isu yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena isu ini yang memang benar-benar lagi trending di segala penjuru dunia ya, isu lingkungan. Karena sekarang lingkungan itu sudah mulai rusak dan banyak pencemaran di mana-mana ya, terutama di kota-kota besar di Indonesia dan di negara-negara yang lain. Kemudian yang ketiga adalah menyelenggarakan kegiatan sosial yang berlandaskan gotong royong. Nah, ini juga bagus ya. Jadi kegiatan yang berdasarkan kerja bersama atau gotong royong, apalagi kegiatan sosial, itu akan juga banyak manfaat dan juga memberikan manfaat kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Kemudian dengan demikian disingkat dengan cerdas, bersih, dan teladan ya. Nah, visi misinya itu ya, cerdas, bersih, dan teladan. Kalau Amanatuwa berprestasi, iman dan takwa, dan berwawasan lingkungan. Ditambahkan itu karena sekarang sekolah kita adalah sekolah yang akan sebentar lagi dianugerahi sebagai sekolah adiwiyata tingkat kabupaten. Sejalan dengan visi misi yang dicanangkan oleh paslon nomor 2 yang terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2024-2025. Baik, anak-anakku sekalian, kita masuk ke materi LDK yang Pak Juna akan sampaikan. Yang pertama, Pak Juna di sini akan memberikan tentang kepemimpinan dan model-model kepemimpinan itu seperti apa, sehingga Nak Nabil dan jajarannya dan wakil dan seterusnya itu bisa memilih model kepemimpinan yang seperti apa yang menurut kalian baik untuk diterapkan di SMP Amanatuwa. Nah, untuk itu sebelum saya masuk ke model kepemimpinan yang baik seperti apa, nah mungkin sebelumnya Pak Juna ingin tanya, ada yang tahu nggak bedanya pemimpin dan kepemimpinan? Nah, barangkali ada yang tahu bisa dituliskan. Yuk, pemimpin, saya kasih waktu mungkin sekitar 1 menit ya. Bedanya pemimpin dengan kepemimpinan. Yuk, silahkan bisa dituliskan di bukunya ya, buku catatannya, apa itu pemimpin dan apa itu kepemimpinan. Pak Juna barangkali tunggu 1 menit dari sekarang ya, silahkan. Saya tunggu 1 menit dari sekarang. Bedanya pemimpin dengan kepemimpinan. Tulis saja, mungkin 1-2 kalimat boleh. Jangan panjang-panjang, jangan sampai 1 paragraf ya, terlalu panjang. Mungkin dalam 1 kalimat atau 2 kalimat, kemudian bisa dijelaskan ya, seperti apa bedanya ya. Singkat saja. Baik, 30 menit lagi. 30 detik ya maksud saya ya. 30 menit terlalu lama ya. 30 detik lagi, silahkan. Kalau pemimpin itu seperti ini, kalau kepemimpinan itu seperti ini, silahkan bisa dituliskan ya di buku catatannya. 15 detik lagi, silahkan. Dalam hitungan mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik,
langsung saja saya bahas. Silahkan kalian nanti simak baik-baik. Kalau barangkali jawabanmu benar ya alhamdulillah, kalau masih salah ya bisa dibetulkan ya. Baik, bedanya kepemimpinan dengan pemimpin. Nah, sebelum saya ke pemimpinan, saya ke pemimpin dulu. Apa sih pemimpin itu? Nah, pemimpin itu merupakan orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Jadi pemimpin itu harapannya bisa mempengaruhi masyarakat, orang atau siswa yang dipimpinnya. Karena konteksnya di sini adalah kalian di sini OSIS, jadi bisa mempengaruhi atau memimpin siswa-siswi SMP Amanatullah. Nah, itu pemimpin. Kalau kepemimpinan seperti apa kira-kira? Nah, kepemimpinan seperti apa? Yuk kita buka sama-sama. Nah, kepemimpinan itu adalah suatu proses ya, anakku. Kalau tadi pemimpin itu adalah orangnya, kalau kepemimpinan itu suatu proses yang mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain tersebut dengan sukarela atau dengan secara sukarela ya, mau melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, seperti tadi Nabil dan Cynthia tadi ya, itu memiliki visi misi ya, ada 3. Yang salah satunya adalah cerdas, bersih, dan teladan tadi, kemudian berwawasan lingkungan tadi untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Nah, bagaimana caranya nanti Nabil dan jajarannya untuk mempengaruhi siswa sehingga dapat melaksanakan visi misi yang telah ditentukan tadi ya. Itu adalah kepemimpinan. Nah, sekarang setelah tahu bedanya pemimpin dan kepemimpinan, Pak Juna, mohon maaf ada sedikit iklan ini ya di samping saya. Ini anak saya ini ya. Nah, karena saya posisinya di dalam mobil, jadi ada iklan sedikit, tidak masalah nggih. Oke, baik. Model kepemimpinan itu ada 7 ya. Saya rangkum menjadi 7. Sebetulnya ada sekitar 10 lebih ya, tetapi yang saya ambil adalah yang sesuai dengan standar atau sesuai dengan level belajar kalian, karena masih di SMP. Jadi saya rangkum menjadi 7 model kepemimpinan. Baik, untuk model yang pertama, di sini sudah langsung saya tuliskan semuanya ya. Jadi dimulai dari yang pertama, yaitu yang demokratis ya. Ada demokratis, kemudian ke bawah ada visioner, kemudian ada multikultural, kemudian ada strategis ya. Ini barangkali bisa sambil saya coret-coret ya. Jadi ada yang nomor 1 itu yang ini ya. Kemudian yang nomor 2 ini visioner, kemudian yang nomor 3 multikultural. Kemudian yang keempat itu adalah yang strategis, yang kelima adalah ini ya, yang kelima itu adalah suportif, sedangkan yang keenam otokratis, dan yang terakhir adalah yang nomor 7 adalah transaksional. Nah, itu secara sekilas model kepemimpinan yang ada dan bisa nanti diterapkan di OSIS Masa Bakti 2024-2025. Baik, sekarang saya beralih pada satu persatu ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah yang demokratis. Nah, sesuai dengan yang ada di sini, ada gambarnya demokratis di sini. Nah, ini ya, demokratis itu ada berkumpul, kemudian pemimpinnya di sini mengambil alih dan kemudian meminta saran dan seterusnya. Nah, langsung saja untuk mengefisienkan waktu ya, saya lanjut pada apa sih demokratis. Nah, di sini demokratis dicirikan menjadi 3 ciri ya. Yang pertama ditandai dengan selalu berdiskusi dengan anak buahnya atau dengan jajarannya sebelum mengambil keputusan. Jadi misalnya Nabil nanti akan melakukan kegiatan atau sedang punya program apapun itu, mohon untuk didiskusikan. Nah, ini untuk model yang pertama, demokratis ya. Nanti apakah mau milih ini ya monggo ya. Nanti ada 7 model, itu silakan dipilih ya. Kemudian ciri yang kedua, komunikasi atasan ke bawahan tetap terjalin dengan lancar dan efektif. Ya, dari ketua ke wakil ke jajarannya ke tiap seksi atau tiap bidang ya, itu berjalan lancar dan efektif tanpa adanya sikap otoriter atau paksaan di sana ya, tanpa adanya pemaksa. Kemudian yang ketiga, pemimpin dengan sifat ini menjadi favorit banyak orang, itu cirinya ya. Contoh,
di negara kita saja, negara Indonesia itu menganut sistem demokrasi ya. Kenapa demokrasi? Karena di era yang sekarang ini banyak orang pintar, sehingga butuh banyak orang pintar untuk saling beradu gagasan, sehingga diperoleh nanti gagasan yang memang benar-benar bisa untuk dipertanggungjawabkan dan juga untuk kebaikan bangsa Indonesia. Itu untuk yang pertama ya, demokratis ya. Kita masuk ke yang kedua, yaitu visioner. Apa sih visioner? Ada di situ ada kata visi dan oner ya, berarti berawalan dari kata visi. Visi itu adalah tujuan. Nah, berarti gaya kepemimpinan visioner itu yang seperti apa? Nah, kita lihat di sini ada beberapa cirinya. Yang pertama adalah mampu memberikan ide dan rencana yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan dan belum pernah terpikirkan oleh pihak lainnya. Nah, itu visioner. Jadi pemimpinnya itu punya ide rencana yang belum pernah terpikirkan sama yang lain. Nah, kemudian disampaikan. Nah, setelah itu pemimpin di sini berani ambil resiko, mau mendengar masukan serta bertanggung jawab juga terhadap apa yang dipilihnya. Bukan berarti visioner itu terus pemimpin menentukan seenaknya saja, tidak. Visi yang telah atau tujuan yang telah disampaikan tadi itu dibahas bersama-sama, dan di situ mampu memberikan ide dan gagasan atau rencana yang belum pernah dipikirkan sebelumnya oleh orang lain. Nah, kemudian berani ambil resiko tadi ya, artinya resiko apapun yang diambil setelah dilakukan pemilihan keputusan itu menjadi resiko bersama, tanggung jawab bersama. Kemudian yang ketiga cirinya yaitu berani untuk mendengar kritikan terhadapnya. Jadi pemimpin dengan model visioner ini dia tidak anti kritik, dia juga mau menerima saran dan masukan atau kritikan dari jajaran atau bawahannya. Nah, itu model visioner. Kemudian kita beralih ke yang ketiga yaitu multikultural. Nah, di sini dari kata multi itu berarti banyak, kultural berarti berhubungan sama budaya ya. Apa itu multikultural? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Nah, multikultural ini multikultural ya. Nah, saya agak cepat-cepat nih soalnya ada kegiatan yang lain habis ini ya. Multikultural ini dicirikan dengan anggotanya memiliki lintas budaya, artinya bisa berasal dari suku, adat istiadat atau budaya yang berbeda. Misalnya ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Osing misalnya. Itu berkumpul dalam suatu organisasi yang mana organisasinya akan dipimpin dengan cara multikultural misalnya. Nah, multikultural ini bisa menjadi salah satu pilihan ya. Kemudian yang kedua, salah satu keputusan yang biasa diambil oleh pemimpin dengan gaya multikultural ini adalah mau merayakan berbagai perayaan hari raya dari ragam latar belakang bersama seluruh anggotanya. Nah, ini pernah terjadi di Desa Bangurejo atau terutama di Kecamatan Bangurejo, yang mana di situ ada pada saat 17 Agustusan ya. Saya kasih contoh misalnya yang nyata langsung di lingkungan kita sehari-hari. Di Bangurejo itu ada kegiatan pesta budaya yang mana malam harinya itu dirayakan atau diadakan acara sholawatan. Nah, yang mana pada acara pesta budaya itu ada kaum umat Muslim, ada Hindu, Buddha, kemudian Kristen, Katolik itu berkumpul menjadi satu, kemudian mengadakan grebek suro ya kalau tidak salah itu, kemudian berdoa bersama dipimpin dengan cara Islam. Kemudian di situ ada banyak suku dan ada banyak agama di situ ya yang berkumpul. Kemudian malam harinya ada kegiatan sholawatan yang juga di situ ada kaum non muslim di situ yang ikut membantu. Nah, itu yang namanya multikultural. Jadi pemimpinnya menggunakan model seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah strategis. Nah, ini yang strategis ini ada dua cirinya. Yang pertama, semua keputusan yang dikeluarkan sudah didasari oleh berbagai riset atau penelitian, sehingga menjadi lebih meyakinkan untuk dijalankan. Nah, ini kayaknya tingkatannya pemimpin ini adalah pemimpin yang bersifat di lembaga penelitian ya, atau di badan-badan resmi negara ya, yang tidak bisa hanya sekedar ngomong tetapi harus dibuktikan dengan riset atau penelitian ya.
Ciri yang kedua yaitu jika memang ada peluang baru, ya, maka pemimpin dengan gaya strategis ini dapat segera sadar untuk memanfaatkan hal itu. Nah, itu cirinya. Jadi perubahannya sangat cepat sekali karena berdasarkan penelitian atau riset. Ya. Kita lanjutkan ke yang kelima ya. Nah, yang kelima yaitu gaya kepemimpinan yang suportif. Ya. Suportif itu artinya di sini setiap kebutuhan karyawan atau anggotanya atau yang dipimpinnya dapat terpenuhi dan dilibatkan dalam memecahkan masalah. Nah, itu ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, menggunakan pendekatan personal dalam interaksi bersama bawahan agar mampu meningkatkan hubungan personal atau hubungan pribadi. Nah, itu. Jadi menggunakan pendekatannya itu personal. Jadi didekati pribadi, diajak ngomong gitu ya kalau ada masalah. Kemudian yang ketiga, terkadang tidak berfokus pada pencapaian target. Jadi model atau gaya kepemimpinan suportif ini targetnya itu bukan menjadi sesuatu hal yang penting di sini. Yang penting menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bawahannya misalnya. Nah, ini ada plus minusnya juga ya. Kalau dilakukan gaya model kepemimpinan seperti ini, tentunya target-target yang misalnya visi misi yang telah dicanangkan di awal oleh Nabil tadi dan anggotanya ya dan wakil dan seterusnya itu tidak bisa tercapai dengan baik. Nah, itu gaya suportif ya. Kemudian yang keenam di sini gaya otokratis. Nah, seperti apa sih gaya otokratis? Di sini bisa dilihat gambarnya ya. Di gambar yang sudah saya sajikan di sini, gambar otokratis di situ ada atasan yang sedang menunjuk bawahannya. Berarti sudah jelas ini seperti apa kira-kira. Nah, oke. Mari kita bahas bersama. Untuk otokratis di sini memiliki 3 ciri. Yang pertama, memiliki kuasa penuh di dalam memimpin. Jadi karena kuasa penuh bebas, pemimpin mau bilang A, B, C, D itu bebas. Bawahan harus patuh ya. Kemudian yang kedua, pemimpin otokratis di sini akan mengambil keputusan secara mutlak tanpa meminta masukan dari bawahannya. Jadi dia langsung aja menentukan nih. Misalnya Nak Nabil mau mengadakan misalnya Maulud Nabi ya, tanpa musyawarah, pokoknya Nabil langsung memutuskan bahwa untuk Maulid Nabi sekarang membawa telur masing-masing anak membawa 10 misalnya. Nah, itu tanpa didiskusikan terlebih dahulu. Nah, itu masuk ke gaya kepemimpinan yang otokratis misalnya. Kemudian cara yang ketiga, biasanya di sini jarang membuka komunikasi dengan bawahan atau dengan teman atau dengan sesuatu yang dipimpinnya. Misalnya siswa ya berarti siswa ya. Kalau karyawan ya karyawan ya. Jadi jarang membuka komunikasi dengan bawahan sehingga ada kesan hubungan yang jauh dan kaku ya. Sehingga bawahannya itu sering ngerasani gitu ya. Gaya ini disebut sebagai otoriter ya atau semena-mena lah terhadap bawahannya ya. Seperti itu. Cuma ini di beberapa perusahaan dilakukan model seperti ini karena orientasinya berdasarkan target yang ingin dicapai. Nah, untuk yang terakhir di sini ini otokratis. Untuk yang terakhir adalah transaksional. Nah, ini gaya kepemimpinan yang terakhir. Gaya transaksional ini merupakan gaya kepemimpinan yang berfokus pada aturan atau kontrak kerja yang telah disetujui pada berbagai pihak, terutama di sini pihak karyawan ya, yang mana direkrut oleh HRD atau orang yang merekrut karyawan. Itu yang pertama, transaksional itu jadi berfokus pada aturan atau kontrak kerja. Dan biasanya di kontrak kerja itu ada aturan-aturannya, tidak boleh begini, harus begitu dan seterusnya. Itu harus patuh. Kalau nggak patuh, sekali tidak patuh melanggar akan mendapatkan surat peringatan pertama atau dibilang biasanya SP, surat peringatan. Jadi SP1, SP2 sampai SP3 itu SP terakhir ya, surat peringatan terakhir. Habis itu kalau masih melanggar itu akan dikeluarkan ya, mungkin secara tidak hormat ya. Kemudian ciri yang kedua, bawahan juga tidak bisa memberikan masukan atau kritik terhadap kinerja divisi tersebut ya. Karena pemimpin ini sangat berorientasi pada pencapaian target. Nah, itu tadi hampir mirip dengan otokrasi ya, cuma kalau transaksional itu jelas ada alurnya.
ada sesuatu yang ditulis sehingga harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Kalau yang otokratis tadi ya tidak ada aturan yang jelas, yang penting semena-mena aja menentukan pemimpinnya mau gini, mau gitu dan seterusnya. Kemudian yang menjadi hal yang kelebihan dari transaksional di sini biasanya untuk yang berprestasi atau untuk yang punya kinerja baik, dia akan mendapatkan reward. Jadi ada reward di sini atau ada semacam hadiah lah ya di sini. Hadiah yang diberikan di sini ya. Hadiah yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya atau oleh perusahaan kepada karyawannya. Nah, bagi yang tidak mencapai target, maka ada punishment atau hukuman. Misalnya ini biasa dilakukan oleh karyawan yang tidak sesuai dengan targetnya misalnya. Nah, itu merupakan suatu yang menurut saya ini tidak bisa menurut saya tidak bisa kita terapkan di sekolah kita ya. Ini hanya bisa diterapkan di perusahaan-perusahaan besar, misalnya seperti perusahaan PT BCA misalnya, perbankan ya, itu kan memang berorientasi pada target, apalagi yang bergerak di bidang simpan pinjam ya, yang meminjamkan, apalagi di situ biasanya ada debt collector ya, yang menagih utang para nasabahnya. Nah, itu salah satu bentuk gaya kepemimpinan transaksional. Nah, itu tadi berkaitan dengan model kepemimpinan atau gaya kepemimpinan yang ada, sehingga nanti dari gaya kepemimpinan yang ada itu silahkan nanti Nabil dan teman-teman ya dan kawan-kawannya bisa memilih seperti apa kira-kira gaya kepemimpinan yang cocok untuk diterapkan di SMP Amanatullah. Yang penting intinya karena kita berada di sekolah pondok pesantren, jadi harapannya gaya kepemimpinan yang diambil itu adalah kepemimpinan yang sesuai dengan karakter pondok pesantren kita, yang mana kita memiliki visi misi yaitu fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebajikan, itu untuk yang visi pondoknya. Sedangkan untuk yang sekolah yaitu berprestasi, iman, takwa, dan berwawasan lingkungan. Nah, itu bisa disesuaikan dengan itu. Kemudian untuk kesimpulan pada pertemuan malam hari ini, ada barangkali yang mungkin bisa menuliskan kesimpulannya ya. Kemudian Pak Juna juga akan menuliskan kesimpulan yang juga akan Pak Juna sampaikan di sini. Saya mungkin beri waktu sekitar 2 menit untuk memberikan kesimpulan. Silahkan bisa ditulis di catatan kalian di bukunya. Saya kasih waktu 2 menit ya. Nggak usah panjang-panjang, bisa berupa 1 kalimat, bisa berupa paragraf, boleh silahkan. Yang penting apa yang telah tadi saya sampaikan bisa dirangkum atau disimpulkan menjadi sebuah kesimpulan menurut bahasamu sendiri ya, menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan bahasamu sendiri. Silahkan, saya kasih waktu 2 menit dari sekarang ya. Sambil mengisi, barangkali sambil menulis kesimpulan ini, insya Allah nanti saya barangkali pulang sepertinya sekitar habis isya, kayaknya saya baru pulang dari Banyuwangi, sehingga kemungkinan nanti saya jam 8, sekitar jam 8 atau setengah 9 baru sampai ke rumah, sehingga nanti saya insya Allah akan menyempatkan diri untuk hadir di SMP Amanatullah atau di acara LDK dan ikut mendampingi kalian semua dalam kegiatan latihan dasar kepemimpinan tahun 2024 ini. Baik, sudah waktunya 1 menit lagi, silakan ditulis kesimpulannya. Kesimpulan itu artinya sesuatu yang kamu dapat setelah memperoleh materi ya, bukan materi itu ditulis lagi ya, tidak. Jadi apa yang dapat kamu simpulkan dari materi yang telah saya sampaikan tadi berhubungan sama kepemimpinan ya. Baik, 40 detik lagi. Silahkan, barangkali kalau memang sudah selesai bisa
siap-siap habis ini kesimpulan dari Pak Juna ya. Diperhatikan, tidak ada kesimpulan yang salah ya. Semua kesimpulan yang kamu tulis itu benar ya, berdasarkan versi kamu sendiri ya. Kesimpulannya itu berdasarkan versi masing-masing. Dan bagi saya tidak ada kesimpulan yang salah, karena kalian juga punya kemampuan untuk menyimpulkan sesuatu ya. Baik, sekarang saya simpulkan ya dari pertemuan kita pada malam hari ini, karena sudah malam ini ya. Saya mencoba untuk menyimpulkan hasil dari diskusi kita pada kesempatan kali ini, yaitu ada beberapa yang sudah saya tulis di sini, ada 4 ya, ada 4 kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan pertama, para pemimpin itu diharapkan memiliki kewajiban khusus untuk mempertimbangkan etika ketika akan mengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil itu memang benar-benar keputusan yang terbaik. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, fungsi dari manajemen yang telah diterapkan atau fungsi dari kepemimpinan yang telah diterapkan dalam sebuah organisasi apapun itu, misalnya OSIS, tidak akan berjalan tanpa adanya sosok pemimpin. Jelas itu. Suatu organisasi, sebuah negara, sebuah sekolah tidak akan berjalan kalau tidak ada pemimpin. Oke. Kemudian yang ketiga adalah keberadaan seorang pemimpin juga tidak menjamin tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Nah, ini penting yang ketiga. Kenapa tidak bisa tercapai? Karena pemimpin itu kan gaya kepemimpinannya kan bermacam-macam. Nah, kebanyakan gaya-gaya kepemimpinan yang otokratis atau otoriter misalnya itu tidak disukai oleh para bawahannya, sehingga visi misi atau sebuah lembaga itu bisa menjadi kurang baik berjalannya ketika kepemimpinannya tidak baik dalam memimpin. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang terakhir, agar tujuan organisasi dalam hal ini misalnya OSIS dapat dicapai secara efektif dan efisien, maka seorang pemimpin, dalam hal ini adalah ketua OSIS dan wakilnya, perlu menerapkan kepemimpinan secara baik dan benar. Dari 7 gaya kepemimpinan tadi yang sudah saya jelaskan, silahkan di situ disimak dan dicermati, direnungkan gaya kepemimpinan yang mana yang baik untuk diterapkan di SMP Amanatullah. Nah, dari saya itu mohon maaf apabila ada kesalahan, mungkin ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan atau ada kesalahan ya. Kemudian Pak Juna juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa memberikan materi secara langsung dan harus memberikan materi secara live seperti ini menggunakan video ya, karena memang sekarang era teknologi, jadi meskipun saya tidak berada di situ tetapi saya bisa memberikan materi dengan cara online ya, seperti ini. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Sampai jumpa nanti ya, saya insya Allah akan ke sana.